Halo, selamat datang kembali di channel gilabola.id. Pada kesempatan yang luar biasa kali ini, kita akan kembali membahas tentang salah satu pemain timnas Indonesia yang sebetulnya pemain ini ditemukan di Persibaya Surabaya pada saat itu, pemain muda Persibaya, sehingga dilirik oleh Sintayong untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Namun, pemain ini eh, akhir-akhir ini memang terlihat kurang bagus ya, seperti konsistensinya berkurang atau memang karena mungkin kurang menit bermain di klub barunya seperti itu ya. Jadi pemain ini adalah Marcelino Ferdinand yang merupakan bagian dari Persibaya Youth pada saat itu ditemukan oleh pelatih Aji Santoso di Persibaya Surabaya dan luar biasa. Kemudian dilirik Sintayong, tapi setelah itu seperti agak meredup gitu. Kita coba membahas ini. Ini merupakan informasi kita dari gilabola.id bagi para penggila bola Indonesia dan PSSI juga. Harapannya bahwa lebih diperhatikan lagi terkait pemain-pemain muda Indonesia yang sebelumnya bermain di liga lokal itu bagus, tapi ketika didistribusikan ke liga Eropa atau di luar Indonesia itu karirnya seperti menjadi kurang bagus seperti itu ya. Jadi kita harus berkaca juga terhadap beberapa pemain kita yang dulunya sebagai pemain muda bagus dilirik oleh tim luar negeri, tapi didistribusikan ke klub luar negeri yang memang kita lihat sih kurang secara levelnya juga masih di bawah Liga Indonesia gitu ya. Jadi Marcelino ini sayang sekali kalau tidak salah juga tidak menjadi bagian dari timnas SEA Games 2025 terakhirnya, tapi kita coba nanti update berita berikutnya apakah tetap menjadi bagian dari timnas di SEA Games 2025 kali ini. Kita coba bahas sedikit profil pemain dari Marcelino Ferdinand. Jadi Marcelino ini nama aslinya itu adalah Marcelino Ferdinand Philippus. Lahir 9 September 2004 di Jakarta. Gitu ya, dengan tinggi 1,78 meter. Ini hampir sama dengan Kelvin Verdam. Posisinya gelandang serang seperti itu ya, dan kaki dominannya kaki kanan. Level up Asia dan sekarang klubnya itu adalah AS Trensin, ya kan? Bergabung 6 September 2025 dan kontraknya berakhir di 30 Juni 2026. Jadi memang hingga pertengahan tahun depan seperti itu ya. Dan ini statusnya adalah dipinjamkan dari Oxford United. Ini merupakan klubnya striker kita juga, striker andalan timnas Indonesia saat ini, yaitu oleh Romeni seperti itu ya. Nah, ini harus menjadi perhatian penting bagi PSSI. Ini kita harus berkaca sedikit. Contohnya yang baru-baru ini kita lihat performanya kembali naik adalah Egy Maulana Fikri ya. Karena Egy ini kan pemain yang sempat dulu tuh ada sebutannya Egy Kelok 9 atau Egy Messi gitu ya. Karena memang pada saat itu talentanya luar biasa. Dia sempat main di ajang klub muda, kemudian di SEA Games juga bagus sekali, kemudian akhirnya dilirik oleh klub Eropa pada saat itu. Namun entah mengapa bahwa agen-agennya itu mengerahkan pemain Indonesia yang muda ini, yang talenta bagus ini ke klub mungkin seperti di luar negeri itu di bawah levelnya bagi kita sebagai tim Gila Bola.id ini, bahwa klub yang menjadi pelabuhan mereka ini kebanyakan bagi talenta muda Indonesia ini memang levelnya itu harusnya di bawah. Jadi ingat bahwa jangan jangan hanya melihat labelnya, oh dia cari pengalaman di liga luar, di luar Liga Indonesia, Liga Eropa, tapi juga harus diperhatikan kualitas klubnya seperti apa dan menjamin tidak menit bermain dia itu mendapatkan jaminan menit bermain yang minimal standar menit bermain atau bisa lebih, karena pemain bola itu di suatu klub yang diperlukan itu adalah menit bermain. Jadi ketika pemain Indonesia oke lah didistribusikan ke luar negeri kan, di klub luar negeri, tapi menit bermainnya sedikit. Nah, itu yang membuat kualitas skill mereka, fisik mereka itu kan pasti turun. Walaupun memang berada di Eropa, memang secara gengsi naik lah ya di Eropa gitu. Tapi secara skill, secara kualitas pemainnya, sentuhan-sentuhannya itu secara nggak langsung akan pudar juga gitu ya. Jadi fisiknya nggak hanya berlatih tapi tidak diimplementasikan langsung di pertandingan, itu juga mempengaruhi mental dan fisik pemain. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh PSSI. Jadi pastikan kawal mereka ketika
banyak permintaan dari tim luar itu, pastikan mereka mendapatkan jaminan menit bermain. Intinya sih itu, menit bermain ya. Jadi sekarang ini Marcelino ini sayang sekali, bukan karena faktor Marcelinonya yang tidak jago, tapi juga kita harus benar-benar bisa mengawal dia agar mendapatkan menit bermain di klub barunya. Dengan kapabilitas Pak Erick Thohir, saya kira sanggup karena pengaruh Pak Erick Thohir ini di persepak bolaan dunia ini luar biasa. Salah satu bagian dari Inter Milan, ya kan pada saat itu juga punya nama di luar negeri ini, punya nama di kalangan petinggi FIFA. Saya harap Pak Erick harus memikirkan hal itu juga. Talenta muda Indonesia ini ketika bermain di klub luar negeri selalu mendapatkan menit bermain yang sangat kurang, dan itu membuat para pemain juga skillnya berkurang, kepercayaan dirinya berkurang juga, fisiknya berkurang, sentuhan-sentuhan kaki terhadap bolanya juga akan berkurang. Seperti itu. Jadi ketika di satu klub sepak bola pun tidak cukup hanya dengan berlatih bersama timnya misalkan, tapi tidak pernah bermain di liganya, itu juga mempengaruhi kemampuan pemain tersebut. Jadi kita harus berkaca kepada Egy, ketika Egy ditarik ke Dewa United, kemampuannya, postur badannya, skillnya kembali naik, dan kita harus cepat-cepat memikirkan untuk kelangsungan karir Marcelino Ferdinand. Jangan sampai skillnya yang luar biasa itu meredup karena tidak dapat menit bermain. Mending tarik aja udah ke Liga Indonesia dan kasih menit bermain yang lebih, asah lagi di Indonesia, masukkan lagi ke timnas Indonesia, saya yakin kontribusinya akan jauh lebih baik lagi. Sekian untuk pembahasan tentang pemain muda kita, Marcelino Ferdinand, dan ini menjadi perhatian PSSI dan para pecinta bola Indonesia. Sampaikan kepada para pengelola persepak bola Indonesia, perhatikan talenta muda, jangan sampai dibiarkan begitu saja. Jangan lupa share, like, and subscribe channel gilabola.id. Sampai jumpa.